tidak merasa perlu mengoreksi karena yang saya maksudkan itu ayat 1. Oke, Shalom Aleichem, Besam Yasuwa HaMashiach ya. Ini aku sebenarnya mau nge-stitch video Pak Budi Asali yang dengan Bang Umar atau Bang Valen yang kebetulan kemarin itu masuk di live aku, dan juga Donitan ya, untuk poin-poin yang mati itu Tuhan apakah Tuhan atau manusia. Tapi aku nggak bisa stitch karena mungkin pengaturan dari sana. Jadi aku ambil aja video yang masih ada kaitannya dengan Pak Budi Asali. Dan secara jujur, secara objektif, sebagai seorang Kristen, aku mau katakan aku cukup speechless dengan jawaban-jawaban Pak Budi Asali. Sebagai seorang teolog, aku bilang banyak yang serampangan untuk beberapa pertanyaan mereka ini. Ya, jadi ini akibat longsornya kalau menganut Dwinatur, menganut konsep doktrin yang diketok Paulus di Konsil Kalsedon tahun 451 yang sama sekali itu non-biblical. Betul kata Bang Valen ya. Jadi ini begini, kebetulan kemarin itu kami ada bahas Dwinatur dengan Bang Valen atau Bang Umar, dan yang kebetulan lagi ini beberapa minggu belakangan kami lagi hot-hotnya membahas tentang Dwinatur juga, meng-counter attack Dwinatur. Nah, ini juga video ini masih berhubungan dengan sana. Betul, harusnya bisa dengan 2 detik saja dijawab. Yang mati itu adalah Tuhan, bukan manusia. Karena tidak pernah ada dikatakan Tuhan menjadi manusia, tetapi Tuhan, Hologos itu menjadi daging. Ya, jangan-jangan masih banyak juga yang nggak tahu perbedaan manusia, tubuh atau soma, sarx atau daging. Manusia itu pengelompokan makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan. Kalau Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi makhluk. Ya kami nggak terima, makanya kalau ada pertanyaan dari saudara muslim, kok Tuhan menjadi makhluk? Ya kami nggak terima, karena memang dia tidak bisa disebut makhluk. Makhluk itu artinya ciptaan. Kodrat manusia, kodrat bawaan asal natur ya, kodrat manusia itu ciptaan, itu salah satunya. Maka kita lakukan harus ada benchmarking proses ya, manusia itu apa? Manusia itu 1, 2, 3, cocokkan. Ya kalau nggak cocok, nggak bisa dipenuhi semuanya. Misalnya manusia itu pertama ciptaan, yang kedua manusia itu dilahirkan dari hubungan biologis dan lain-lain segala macam. Ya nggak bisa dong disebut kodrat manusia Yesus. Dan aku sangat menolak sekali itu big no, bahwa Yesus dikatakan itu menjadi makhluk. Ya sekali lagi, manusia itu adalah pengemplokan makhluk hidup, makhluk itulah ciptaan. Kedua, tubuh atau soma itu bicara tentang physically body, itu ada kepala, tangan, kaki, bentuk, shape, form. Ya makanya di Filipi 2 ayat 1-8 itu dia memakai bahasa skematikos anthropos. Dalam penampilan, appearance, bentuk, form, shape, dalam mode seperti manusia, mode manusia, bukan manusia. Nah, sarx itu bicara tentang bahan tubuh. Itu bedanya ya, tubuh, sarx atau daging dengan manusia. Itu satu. Dan memang Tuhan itu tidak pernah menjadi manusia, tapi datang dalam berupa manusia. Yang mati itu siapa? Disalib. Tuhan, bukan manusia. Yang diperlukan adalah darah Tuhan. Darah yang mahal yang tercurah, darah yang kados, yang tidak tercemar, yang tidak berdosa. Begitu juga dagingnya. Yang kita perlukan adalah tubuh, darah, dan daging Tuhan. Untuk apa sih darah yang berdosa menebus yang berdosa? Untuk apa daging yang tercemar menebus yang tercemar? Ya, untuk apa mas? Untuk apa kita memerlukan Tuhan hybrid, Tuhan campuran untuk menebus manusia yang sudah banyak berdosa ini? Enggak. Pure kita butuh hanya Tuhan satu-satunya. Makanya kemarin dalam perdebatan di grup juga ya 1 hari yang lalu itu dengan beberapa orang Kristen ya, mengakui katanya satu natur, tidak Dwinatur. Ya, dia percaya bahwa yang melakukan penebusan itu adalah Tuhan, tetapi dia masih beranggapan bahwa itu daging manusia, darah manusia. Lah gimana? Itu namanya Tuhan hybrid. Kalau namanya satu natur, semua itu adalah teos, semuanya itu teos. Tubuh teos, darah teos, daging teos, nafas teos, apapun itu suara teos. Itu namanya satu natur ya. Nggak ada percampuran ya. Tidak ada yang harus dicampurkan ke teos ini. Kalau namanya satu natur ya teos aja semuanya. Kalau ada dicampur-campurkan, berarti ada dari bagian teos ini yang bukan teos. Berarti makanya aku bilang ini hybrid. Itu sama kayak doktrin pagan Hellenis dulu ya, seperti Hercules, setengah manusia setengah dewa. Udah biasa seperti itu. Dalam kekristenan pure yang menganut Tuhan Esa, paham rasul-rasul itu nggak ada yang Dwinatur seperti ini. Itu big no. Jadi yang mati itu siapa? Tuhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada aku speechless dengan jawaban Pak Budi Asali waktu ditanya oleh Donitan. Katanya gini, kata Pak Budi Asali, ya Yesus itu adalah maha kuasa tapi juga tidak maha kuasa. Yesus itu tidak terbatas tapi juga terbatas. Yesus itu ya maha melihat tapi juga tidak maha melihat. Memang di dalam paham Ibrani, dalam worldview Ibrani itu ada namanya paradoks. Misalnya seperti Bapa dan Anak itu benar di saat yang bersamaan. Makanya Yesus itu adalah Bapa dan Anak.
Yesus itu, atau jangan-jangan begini, atau jangan-jangan Pak Budi Asal ini nggak percaya bahwa Yesua itu adalah Yahova, adalah Tuhan bangsa Israel di perjanjian lama. Kalau percaya, harusnya percaya juga bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Yahova itu dipanggil Bapa oleh bangsa Israel. Nah, anak itu adalah gelar kenosis Yesua. Anak adalah gelar kenosis Yesus. Kenosis itu ada di Filipi 2 ayat 7-8. Ini banyak sekali nih teolog Trinitas itu yang nggak tahu. Apakah itu mengosongkan diri? Apa yang ditanggalkan kemuliaannya? Apa maksudnya merendahkan diri? Banyak sekali, apalagi kita sudah banyak terputus dari terputus dari Yudaisme. Artinya begini, ada banyak sekali kultur-kultur ya, budaya-budaya dari Yahudi itu yang orang Kristen ini termasuk Trinitas tuh nggak paham. Misalnya dalam paham Yudaisme itu ada tingkatan langit gitu ya, ada lapisan langit. Di dalam ajaran Muslim juga ada itu. Mereka 7 ya. Di Yudaisme ada yang bilang 5, ada yang 7. Nah, kenosis itu ya Tuhan itu masuk itu turun ke bawah, ke dunia manusia, itu yang terikat dengan ruang dan waktu. Sebenarnya bagi Tuhan itu tidak ada jarak ruang waktu ya, tetapi yang dari perspektif manusianya ya, yang paling atas itu ada kerajaan Tuhan, terus di bawah ini ada dunia manusia yang terikat dengan ruang waktu. Di bawah bumi ini, di bawah dunia manusia ini adalah Sheol, itu alam barzah gitu ya, itu tempat orang-orang mati. Nah begitu, makanya ada ayat yang bilang bahwa Yesus itu seketika lebih rendah dari malaikat, karena dunia malaikat itu berada di atas dunia manusia. Nah, ini harus dipelajari banyak sekali orang teolog Trinitas. Apakah itu artinya menanggalkan kemuliaannya, mengosongkan diri, membuat dirinya ke bawah, rendah? Nah, begitu. Jadi, gelar anak itu adalah gelar kenosis Tuhan. Ketika dia menjadi daging, mereka pakai bahasa enkarnasio. Jadi begitu, Yesus itulah Bapa dan Anak sekaligus. Jadi itu paradoks Ibrani ya, A dan B benar sekaligus. Jadi Yesus itulah Bapa dan Anak. Tetapi ada yang namanya nilai absolut. Absolut Tuhan itu yang tidak mungkin berubah, yang tidak bisa dipengaruhi oleh sesuatu dari luar diri dia. Coba perhatikan ini ya. Di Ibrani dibilang bahwa Yesus itu tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makanya tadi saya tanya, atau jangan-jangan Pak Budi Asal ini nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Yahova yang di perjanjian lama. Sekali lagi ya, di Ibrani dibilang bahwa Yesus itu tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan di perjanjian lama itu sangat banyak ayat di Mazmur dan di mana saja mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha kuasa, maha kuasa. Apakah setelah dia kenosis itu berubah maha kuasanya? Enggak. Makanya bedakan, kalau dengan aku tuh harus sangat detail berbahasa ya, dan jangan kita longsor karena bahasa. Banyak sekali itu penyelewengan itu dari bahasa, dari diksi. Bedakan terbatas dengan membatasi diri. Kalau misalnya aku nih ya, pergi nih ke anak-anak TK, aku ngomong kan gak mungkin pakai bahasa-bahasa akademis, gak mungkin kalimat-kalimatku yang bahasa-bahasa teologis, gak mungkin. Aku harus membatasi diriku supaya bahasaku ini bisa bonding, bisa ngeblend ke anak-anak ini, supaya bisa diterima. Kan gak mungkin gue pakai bahasa-bahasa antropomorfis, gak mungkin kan. Apakah aku terbatas? Bukan karena aku terbatas, tetapi aku membatasi diriku. Begitu juga dengan Tuhan, ketika itu masuk ke dunia manusia yang terikat ruang dan waktu, dia membatasi diri dia. Tetapi apakah ada hukum di luar itu yang mempengaruhi diri dia, yang mengikat diri dia? Ya, kita ingat Tuhan itu adalah lex superior, adalah hukum tertinggi. Kita percayakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, pencipta segala sesuatu, alam semesta. Dia adalah penyebab tanpa disebabkan, dia adalah pengada tanpa diadakan. Dia sang kausal prima. Bagaimana mungkin dia sang hukum tertinggi itu dipengaruhi oleh sesuatu dari luar diri dia? Jadi jangan hanya karena dia berkenosis ya, atau enkarnasio, mereka pakai bahasa, lalu dibilang bahwa dia menjadi terbatas, lalu dibilang dia menjadi tidak maha kuasa. Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan dari perjanjian lama sudah banyak sekali yang mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa, maka dia tetap maha kuasa. Dan bukankah sebagai seorang teolog, apabila latar belakang STT ya, background STT, Pak Budi Asali ini tahu apa yang namanya omnipresent, omnipotent, omniscience, maha hadir, maha tahu, maha kuasa, dan atau maha tahu. Atau jangan-jangan yang tahu cuma omnivora. Loh, tapi katanya omnipresent, omnipotent, omniscience. Kok jadi Yesus itu menjadi tidak maha kuasa? Oke, coba kita lanjut di part 2 ya.